Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab Khulafaur Rasyidin. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam, kemudian menjalankan perilaku ikhlas dalam berjuang untuk mencapai kemajuan, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan setelah anak-anak nanti belajar dapat menjelaskan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengidentifikasi berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Umar bin Khattab, kemudian menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Utsman bin Affan, dan mendeskripsikan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Untuk materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan latar belakang munculnya dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita akan juga membahas tentang biografi dan prestasi atau kemajuan terutama yang dicapai oleh para khalifah ini. Tahukah kamu siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Baik, secara bahasa bahwa Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu? Ya, khalifah yaitu artinya pengganti, dan Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu? Ya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Untuk latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin ini, yaitu bahwasanya dulu ketika setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak menunjuk secara langsung siapa yang akan menjadi pengganti, yaitu memimpin umat Islam, sehingga muncullah di kalangan umat Islam itu termasuk kekacauan. Mereka bingung siapa ini pengganti dari Rasulullah yang untuk melanjutkan memimpin umat Islam. Jadi Rasulullah memang tidak menunjuk calon pengganti pimpinan umat Islam secara pasti, sehingga terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dua kelompok ini, karena mereka mempunyai wakil-wakil yang akan diajukan, yang mereka menyebutnya yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar sebagai kandidat pemimpin. Kemudian dari pihak kaum Ansor, mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat. Namun dari perselisihan itu akhirnya dapat ditengahi, dapat diselesaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga dia memutuskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pengganti Rasulullah SAW.
latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin itu adalah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian biografi dari Khulafaur Rasyidin ini yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy at-Taimi. Beliau bertemu nasab dengan Rasulullah yaitu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal terkenal dengan kebaikannya. Kemudian beliau kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Dia memiliki azimah yaitu fikih, penyabar, rendah hati, wiroi, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yakni antara tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau diangkat sebagai khalifah memang melalui proses kompetisi yang sangat ketat ya, antara beliau dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik itu memuncak karena ada persaingan 2 kandidat dan nyaris terjadi perpecahan antara umat Islam. Namun peristiwa ini dapat diatasi baik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah kedua Umar bin Khattab ini memiliki nama Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Julukannya Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atau dasar wasiat dari khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun yaitu antara tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Tentunya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa yang monumental. Beliau wafat karena ditusuk oleh seorang majusi ya yang bernama Abu Lu'lu'ah pada saat sholat subuh. Kemudian untuk biografi khalifah yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mempunyai nama asli Utsman bin Affan bin Abdul As bin Ubay bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Utsman bin Affan beliau menjabat khalifah selama 12 tahun yakni antara 23 sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya yakni Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian untuk khalifah yang keempat yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki nama lengkap yakni Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Abu Hasan dan Husain mendapat gelar Abu Turrah
dan karamallahu wajhah. Ini adalah gelar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni khalifah keempat yang memimpin umat Islam. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah yaitu kurang lebih selama 5 tahun, yakni mulai dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau bertepatan dengan 655 sampai 660 Masehi. Itulah diantaranya biografi dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, dari Khulafaur Rasyidin ini masing-masing mempunyai prestasi yang luar biasa. Yang pertama yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa pemerintahan beliau, di antara prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di antaranya menindak nabi palsu dan pembangkang zakat. Kemudian kodifikasi Al-Quran yang dilakukan awal mulainya adalah pada pemerintahan beliau, karena pada waktu itu para tentara Islam terutama yang penghafal Al-Quran banyak yang meninggal di medan perang. Kemudian atas usul Khalifah Umar bin Khattab untuk menulis atau mengumpulkan Al-Quran yang masih dalam lembaran-lembaran itu dijadikan satu, jadi dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan. Kemudian prestasi beliau yang hampir sama dengan khalifah yang lain nanti adalah perluasan wilayah. Kemudian untuk Khalifah Umar bin Khattab, di antara prestasi-prestasi beliau ialah perluasan wilayah Islam, kemudian mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Dalam hal ini beliau membentuk satu lembaga yaitu namanya Baitul Mal. Kemudian menetapkan kalender Hijriah, yang mana kalender Hijriah ini adalah sebagai kalender patokan umat Islam khususnya, yakni dalam hal digunakan untuk sebagai acuan memulai suatu ibadah. Di antaranya contohnya adalah ketika umat Islam akan melakukan awal puasa atau mungkin melihat tanggal 1 Syawal, itu adalah dasarnya adalah kalender Hijriah. Kemudian khalifah yang ketiga yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Di antara prestasi-prestasi beliau adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan inilah Al-Quran ditulis kemudian dijadikan sebuah tulisan yang menjadi mushaf Al-Quran. Kemudian renovasi Masjid Nabawi, kemudian pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah dakwah Islam. Untuk khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara prestasi-prestasi beliau yakni mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan Baitul Mal, memajukan ilmu nahwu, kemudian pembangunan kota Kufah. Itulah diantaranya prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin yang diantaranya sampai sekarang bisa kita nikmati, bisa dipakai acuan atau dasar umat Islam dalam menjalankan ibadah Islamiyah. Demikian anak-anak untuk materi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.